Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami. Bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang berada di halaman 45 ya. 44. Baik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita sekarang berada di halaman 44. 45 ya. Ya, khair. Ya, 45 seingat saya. Taib, Amr bin Murrah. Baik, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita berada di halaman 45. Ya. Kita baca dari fa amma in kanat himmatus sami'i masrufatan inda sima'il amri wan nahyi ila fardi umurin qad taqa'u wa qad la taqa'u. Kita baca dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau,
Fa amma in kanat himmatus sami'i, maka adapun jika ada himmahnya pendengar, semangatnya para pendengar kajian itu, himmahnya masrufatan inda sima'il amri wan nahyi, tatkala mendengar ada kajian tentang mana saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mana saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, himmahnya masrufah, terarahkan kepada ila fardi umurin, kepada prediksi-prediksi perkara yang qad taqa'u, terkadang terjadi, wa qad la taqa'u, terkadang tidak terjadi. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kalau semangat kita sebagai pendengar kajian itu semangatnya arahnya ke sana, bertanya tentang perkara yang diperintahkan, perkara yang dilarang, tapi kaitannya dengan prediksi-prediksi kejadian yang boleh jadi terjadi atau tidak terjadi, terkadang terjadi atau tidak terjadi, maka barang siapa yang bertanyanya seputar itu, kata Al-Imam Ibnu Rajab, fa inna hadza, maka yang demikian ini mimma yadkhulu fin nahyi, termasuk yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang kita sedang kaji bersama, yaitu hadis yang ke-9 ini, di mana Nabi mencela sahabatnya yang bertanya, bagaimana, apakah fardunya ibadah haji itu tiap tahun wahai Rasul? Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, barang siapa yang ketika mengikuti kajian kemudian semangatnya bertanya tentang perkara yang sifatnya prediksi, mungkin terjadi mungkin tidak terjadi, maka ini termasuk pertanyaan yang terlarang, yang masuk dalam larangan hadis ini. Dan tidak sampai di situ, beliau mengatakan wa yuthabbitu 'anil jiddi fi mutaba'atil amri, dan ini akan menjadikan lambannya orang tersebut dari semangat mengikuti perintah. Perintah yang real diperintahkan dia tidak tanyakan, larangan yang real dilarang dia tidak pedulikan, malah bertanya tentang sesuatu yang mungkin terjadi mungkin tidak terjadi, maka dia akan jauh dari kemungkinan menjadi orang yang bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad sa'ala rajulun Ibnu Umar, ada seorang lelaki, dan diriwayatkan ini lelaki dari negara Yaman. Dia bertanya kepada sahabat Rasul yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma an istilamil hajar, tentang mengusap hajar aswad. Faqala, kemudian lelaki ini berkata kepada Ibnu Umar, faqala lahu, maka Ibnu Umar ini berkata kepada lelaki ini, menjawab pertanyaan lelaki ini. Kata Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu, mengusapnya, wa yuqabbiluhu, dan beliau menciumnya, mencium hajar aswad. Itu yang aku lihat, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka mendengar jawaban sahabat Rasul yang mulia ini, faqala lahu rajul, lelaki dari Yaman ini berkata, ara'aita,
in ghulibtu alaihi. Pertanyaannya kemudian kata lelaki ini, apa pendapatmu? Apa pandanganmu in ghulibtu alaihi? Jika aku kalah di dalam berdesakan. Ara'aita in zuhimtu, dan apa pandanganmu jika aku zuhimtu, didesak-desak oleh orang lain. Itu di zaman itu, ya, di zaman di mana manusia belum begitu banyak melakukan ibadah umrah atau haji, melakukan ibadah tawaf. Maka apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Kata beliau, ij'al ara'aita bil Yaman. Ucapanmu, pertanyaanmu yang ara'aita itu tinggalkan di Yaman, jangan dibawa-bawa. Ya. Artinya hal-hal yang belum terjadi itu nggak usah ditanyakan. Hal-hal yang sifatnya prediksi itu, yang mungkin iya mungkin tidak terjadi, yang nggak usah ditanyakan. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Ibnu Umar kembali mengulang ucapannya, yang aku lihat Nabi itu mengusapnya dan menciumnya. Ikhwatal iman. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, wa li hadzal ma'na kana katsirun minas sahabati wat tabi'in. Oleh karena makna inilah banyak dari kalangan para sahabat dan para tabi'in di mana mereka yakrahuna, tidak suka, mereka membenci as-su'al, bertanya anil hawadith, bertanya tentang hukum satu peristiwa qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Wala yujibuna an dzalika, dan seandainya pun mereka yang ditanya, mereka enggak jawab. Itulah para sahabat, itulah para tabi'in, menghindari membahas perkara yang masih tidak jelas terjadi atau tidak terjadinya. Qala Amr ibn Murrah, kata beliau, kharaja Umaru ala nas. Al-Imamu Umar radhiyallahu anhu keluar menemui manusia. Kata beliau, faqala, beliau berkata, uharriju alaikum an tas'aluna an ma lam yakun. Kata beliau, uharriju alaikum, aku merasa tidak suka atas kalian, an tas'aluna, ketika kalian bertanya kepada kami, amma lam yakun, dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang belum terjadi. Aku tidak senang ditanya tentang hal-hal yang semacam itu. Fa inna lana fima kana syaghalan, karena sesungguhnya kami itu lebih sibuk dengan apa yang sudah ada, yang sudah terjadi dari perintah dan larangan. Wa kana Zaid bin Thabit, adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, idza su'ila 'anil syai'i yaqul, apabila beliau ditanya tentang sesuatu maka beliau berkata, kana hadza, apakah ini terjadi? Beliau klarifikasi dulu, ya. Ini ada memang yang kamu tanyakan itu kejadiannya ada. Beliau klarifikasi terlebih dahulu. Fa in qalu, jika mereka itu mengatakan la, tidak, maka apa kata beliau? Qala, beliau berkata, da'uhu, ya udah tinggalin aja, nggak usah ditanyakan, hatta yakuna, sampai ada peristiwa itu.
Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka tengoklah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang sahabat Rasul yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah a'lamun nas bil halali wal haram. Beliau adalah orang yang paling alim tentang mana yang halal, tentang mana yang haram. Beliau adalah termasuk orang yang paling alim di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara halal dan haram. Dan bagaimana beliau sampai kepada derajat seperti itu? Ikhwatal iman. Dan bahkan beliau dikabarkan oleh Rasul bahwasannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Rasul, wahwa, dia ini Muadz bin Jabal ini, alladzi yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama birutwatin. Beliau kelak dibangkitkan di hari kiamat. Beliau dibangkitkan di hari kiamat nanti di hadapan para ulama dengan satu kedudukan tersendiri. Birutwatin, dengan kedudukan tersendiri. Saking alimnya beliau. Dan apa cara belajar beliau sampai menggapai derajat allamah, orang yang paling alim terhadap halal dan haram, dan bahkan di hari kiamat beliau dibangkitkan di hadapan para ulama menempati satu kedudukan tersendiri. Bagaimana metode belajar beliau? Walam yakun ilmuhu bitawsi'atil masail wa takthiriha. Cara belajar beliau itu bukan dengan memperbanyak tanya, bukan memperluas-luas pertanyaan, bal akan tetapi qad jaa'a anhu karahatul kalami fima la yaqa'u. Bahkan telah datang keterangan dari beliau bahwasanya beliau itu membenci berbicara fima la yaqa'u, tentang perkara yang tidak terjadi. Wa innama kana aliman billahi wa aliman bi usuli dinihi. Akan tetapi beliau itu mendasari metode belajarnya adalah pertama dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang murni, tauhid yang kokoh. Ini adalah pondasi kecerdasan anak-anak kita. Dan kemudian wa aliman bi usuli dinihi, beliau menguasai dasar-dasar agama Islam. Sehingga inilah yang harus menjadi metode pengajaran kepada anak-anak kita. Dan kalau kita tidak mampu, maka titipkan anak kita kepada lembaga yang mengajarkan ini, tauhid, dan kemudian mengajarkan dasar-dasar ilmu agama Islam, sehingga dia punya pondasi yang kokoh. Pertama, tauhid, mengenal Allah dengan baik. Ini adalah pondasi kecerdasan, sehingga boleh dikatakan sebodoh apapun bawaan dia dari orok, tapi kalau terus dia diajarkan kepadanya tauhid yang benar, maka dia akan muncul ghirah belajarnya, akan muncul semangat mengenal Allah. Dan konsekuensinya ketika orang semangat ingin mengenal Allah dengan baik, konsekuensinya dia akan mempelajari bagaimana cara mendekati Allah dengan ibadah-ibadah yang benar. Bagaimana mengenal apa yang dihalalkan oleh Allah agar dia bisa menggapainya. Dan bagaimana mengenali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya agar dia bisa menghindarinya.
sehingga menjadi luaslah ilmu dia. Menjadi luaslah ilmu dia. Itulah ikhwatal iman. Hadani Allah wa iyyakum. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang bagaimana luasnya ilmu sahabat Rasul tentang halal dan haram. Sahabat Rasul yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bukan karena banyak bertanya kepada Rasulullah. Bahkan beliau tidak senang menerangkan perkara yang tidak terjadi. Tetapi beliau memiliki metode apa? Yang pertama, mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, dan kemudian beliau menguasai ilmu-ilmu dasar perkara agama ini, usuluddin. Wa qad qila lil imami Ahmadu, wa qad qila lil imami Ahmada, telah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad. Wa qad qila lil imami Ahmad man nas'alu ba'daka. Ada orang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, wahai Imam, kepada siapa kami harus berguru setelah engkau? Kepada siapa kami harus bertanya setelah engkau? Ini penting ya, jangan asal belasak belusuk ya, nyari guru tanpa konsultasi dengan guru sebelumnya. Karena al-ilmu huwa din. Kata al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan al-ilmu huwa din. Ilmu itu agama. Maka ketika Anda mencari ilmu, artinya Anda sedang mencari agama. Ketika antum mempelajari ilmu, artinya antum sedang mempelajari agama. Innamal ilmu huwad din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa Anda, dari siapa antum mengambil perkara agama antum. Dan perlu bertanya kepada ahlinya. Kalau urusan perut saja kita nanya mana warung makan yang bersih, maka apalagi urusan agama. Maka orang ini bertanya kepada Al-Imam Ahmad, setelah engkau wahai Al-Imam, kepada siapa kami berguru? Qala, maka beliau menjawab, Abdul Wahhab Al-Warraq. Ente bergurulah kepada beliau, Abdul Wahhab Al-Warraq. Kemudian ada yang berkata kepada Al-Imam Ahmad tentang sosok Abdul Wahhab Al-Warraq ini, innahu laisa lahu ittisa'un fil ilmi. Wahai al-imam, beliau ini tidak luas ilmunya, tidak seluas engkau. Qala, maka al-Imam Ahmad berkata, innahu rajulun salihun mithluhu yuwaffaqu li isabatil haqqi. Kata Al-Imam Ahmad, yang namanya Abdullah Al-Warraq ini adalah rajulun salih, orang yang salih dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dia menunaikan hak Allah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya, dan dia menunaikan hak orang lain berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Itulah orang saleh yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad. Kata beliau, Abdul Wahhab Al-Warraq ini adalah orang saleh. Berarti tauhidnya benar, muamalahnya benar, interaksi dengan Allah benar berdasarkan tauhid yang benar, interaksi sosial dengan orang benar berdasarkan syariat yang benar. Maka kata beliau, innahu rajulun salihun mithluhu yuwaffaqu li isabatil haqqi. Dia ini orang salih, maka orang yang salih dengan sebenar-benar salih itu yuwaffaq, dia akan ditaufiki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pengetahuan tentang al-haq dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Yuwaffaqu
li isabatil haqqi, untuk menggapai kebenaran. Nah, ini juga adalah sebuah pelajaran buat kita yang akan memesantrenkan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban pencabulan oleh kiai-kiainya, oleh ustadz-ustadznya, atau korban bully dan semacamnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn Rajab selanjutnya, faman lam yashtaghil bi kathratil masail allati la yujadu mithluha fi kitabin wala sunnatin. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri, faman lam yashtaghil, maka barang siapa yang tidak menyibukkan diri bi kathratil masail, dengan banyak bertanya, allati la yujadu mithluha fi kitabin wala sunnatin, tentang perkara yang tidak ada dalam Quran maupun sunnah. Bal ishtaghala bi fahmi kalamillahi wa rasulih, bahkan dia lebih sibuk untuk memahami kalamnya Allah, itu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Wa qasduhu bidzalika imtithalu al-awamir wajtinabun nawahi, yang tujuannya dengan dia sibuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tujuannya adalah imtithalul awamir, untuk bisa menegakkan perintah-perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Maka barang siapa yang demikian, fahuwa mimman imtathala amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, maka dia termasuk orang yang mentaati perintah Rasul di dalam hadis yang ke-9 yang kita baca di dalam kitab ini. Wa amila bi muqtadah, dan dia telah mengamalkan apa yang dituntut oleh hadis yang ke-9 dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Maka ikhwatal iman, inilah yang menjadi prioritas kita di dalam beragama. Fahami kalamullah, fahami sunnah Rasul. Jika tidak faham, ini yang kita tanyakan, bukan bertanya perkara-perkara yang enggak jelas. Ya. Kembali saya katakan, konsentrasi kita, prioritas kita, semangat kita di dalam beragama adalah fahami kalamnya Allah, yaitu Al-Quran, fahami sabdanya Rasulullah, fahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak faham, ini yang kita tanyakan, bukan bertanya perkara-perkara yang sifatnya tidak ada penjelasannya di dalam Quran dan sunnah. Maka kemarin sudah dijelaskan, jika ayat atau sunnah itu berbicara tentang keilmuan, maka jika itu adalah ayat atau sunnah yang sahihah, maka kita percayai informasi keilmuan itu. Tetapi kalau isinya adalah perintah, maka laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan jika isinya adalah larangan, maka tinggalkan larangan itu. Inilah cara beragama yang efektif. Ya. Ikhwatal iman, wa man lam yakun ihtimamuhu bifahmi ma anzalallahu ala rasulih, barang siapa yang ihtimamnya bukan untuk memahami apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, barang siapa yang semangatnya, prioritasnya bukan untuk memahami apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, bahkan washtaghala bikathrati taulidil masail qad taqa'u wa qad la taqa'u, bahkan dia sibuk
dengan pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan tentang perkara masail, perkara yang qad taqa'u, mungkin terjadi, wa qad la taqa', mungkin tidak terjadi. Wa takallafa ajwibataha bimujarradir ra'yi, dan dia memaksa diri untuk mendapatkan jawabannya walaupun hanya berdasarkan pendapat dan logika. Maka barang siapa yang demikian, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, khusyiya alaihi, maka dikhawatirkan atasnya, an yakuna mukhalifan li hadzal hadis, maka ditakutkan dia akan termasuk orang yang berselisih dengan hadis Rasul yang ke-9 dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Bahkan murtakiban linahyi, jangan-jangan dia termasuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam hadis itu, tarikan li amrih, dan dia termasuk orang yang meninggalkan perintah Rasul dalam hadis tersebut. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan penggalan berikutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi yang mengatakan, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Idza nahaitukum, apabila aku telah melarang kalian an syai'in, dari sesuatu. Apabila aku telah melarang kalian tentang sesuatu atau dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah sesuatu yang aku larang itu. Jauhi oleh kalian sesuatu yang aku larang itu. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku telah memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu, maka laksanakan perintah itu, minhu, daripadanya, mastata'tum, sebatas kemampuanmu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat, ketika berbicara tentang larangan, Nabi tidak menyertakan kalimat mastata'tum, sebatas yang kamu mampu. Tidak menyertakan kalimat itu. Tetapi giliran urusan perintah, ketika berbicara tentang perkara perintah, maka kata Nabi, laksanakan perintahku itu mastata'tum, sebatas yang kau mampu. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama menjelaskan perkara ini, di mana kata mereka, hadza yu'khadhu minhu anna nahya asyaddu minal amr. Ini yang pertama. Kesimpulannya adalah, terambil dari redaksi ini menjelaskan bahwa larangan itu lebih berat perkaranya ketimbang perintah. Asyaddu, lebih keras ketimbang perintah. Ini yang pertama. Kenapa? Kenapa perkara larangan itu lebih keras ketimbang perkara perintah? Li'anna nahya lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu. Karena yang namanya larangan itu tidak ada rukhsah. Ya. Tidak ada istilah mastata'tum, sebatas yang kau mampu, tidak. Maka kenapa larangan itu dikatakan asyaddu, lebih keras ketimbang perintah? Karena di dalam meninggalkan larangan itu tidak ada rukhsah. Ya. Li'anna nahya lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu. Karena di dalam larangan itu tidak ada rukhsah untuk kita melanggar, untuk kita melanggar daripada yang terlarang itu. Sedangkan wal amru quyida bihasabil istita'ah, sedangkan ketika berbicara perintah itu Nabi membatasinya dengan bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Waruya hadza 'anil imami Ahmad. Keterangan ini diriwayatkan datang dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah.
Nabi bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, ittaqil maharima, takutlah engkau kepada yang haram, yang diharamkan, yang dilarang. Takun, maka dengan begitu adalah engkau a'badan nas, menjadi orang yang paling ibadah kepada Allah. Maka ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, keistimewaan penghambaan kita di hadapan Allah dibanding dengan orang lain, itu adalah barometernya. Setelah kita menjalankan perintah sebatas yang kita mampu, adalah ditandai dengan seberapa hebatnya kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Kata Nabi, ittaqil maharim, takutlah engkau kepada yang diharamkan, maka dengan begitu takun a'badan nas, engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding manusia yang lain. Wa qala al-Hasanu, Al-Imam Al-Hasan rahimahullah berkata, ma'ubbidal 'abiduna, tidaklah diperintah beribadah. Orang-orang ahli ibadah tidaklah diperintah untuk beribadah bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih afdal, min tarki ma nahahumullahu anhu, ketimbang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kehadiran kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah itu konkretnya adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan kata Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada ibadah yang afdal melebihi ibadah dalam bentuk tarku ma nahahumullahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahiru, sedangkan yang zahir, kata Al-Imam Ibnu Rajab, annama warada min tafdili tarkil muharramat ala fi'li ta'at. Ini komentar Al-Imam Ibnu Rajab tentang perkataan Al-Imam Al-Hasan di atas tadi, di mana